Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazila Putri. Saya dari kelas 9C. Saya ingin menceritakan cerita rakyat yang berjudul Batu Menangis. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang ibu dan anak perempuannya yang bernama Darmi. Ayah Darmi telah meninggal dunia saat Darmi masih kecil. Dahulu kala, hidup mereka sangat berkecukupan. Namun, setelah ayah Darmi meninggal dunia, ibu Darmi harus bekerja keras di ladang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Karena bekerja keras di ladang, kulit ibu Darmi sekarang kian menjadi kusam dan berat badan menyusut. Ini demi kebutuhan Darmi, putri satu-satunya mereka. Namun, apa perilaku Darmi? Darmi tidak pernah membantu ibunya bekerja di ladang. Dia setiap hari hanya berdandan di rumah, dan Darmi enggan untuk pergi keluar rumah karena takut kulitnya terbakar. Dahulu kala, ibunya ingin pergi ke ladang untuk bekerja sampai sore karena hasil panen yang sudah lumayan banyak. Dan ibu Darmi berkata, Darmi, bisakah kamu memasak hari ini, nak? Ibu tidak bisa pulang siang ini karena harus menyelesaikan hasil panen kita di ladang. Jika sudah selesai memasak, maukah kamu mengantarnya ke ladang untuk ibu? Darmi, yang sedang menyisir rambutnya yang indah terkejut. Tidak mau, Bu. Kalau aku memasak, nanti rambutku bau tungku. Aku kan habis keramas. Lalu kalau aku mengantarkan ke ladang, kulitku jadi hitam. Aku kan habis luluran. dia mengumpulkan hasil panen di ladang yang ingin dijual esok hari. Dia tidak mementingkan perutnya yang sangat lapar. Di saat dia kelelahan, dia beristirahat sebentar sambil meminum air yang dibawanya. Dan ibu Darmi pun berdoa dalam hati. Ya Tuhan, tolong kami. Ubahlah anakku, lepaskan dia dari sifat malasnya. Di saat pulang ke rumah, ibu Darmi terkejut. Tidak ada makanan yang bisa dia makan. Darmi yang melihat ibunya pulang, lalu kemudian marah-marah kepada ibunya. Ibu ini kemana saja sih? Masa tidak ada makanan di rumah? Aku kan lapar, seharian tidak makan. Darmi, tadi kan ibu sudah menyuruhmu untuk memasak. Aku tidak mau, Bu. Dia meninggalkan ibunya yang kelaparan dan sedang kelelahan. Keesokan harinya, ibu Darmi sudah bersiap dengan hasil panennya yang akan dijual ke pasar. Dan akhirnya ibu Darmi pergi sendiri membawa hasil panennya ke pasar. Sore harinya, ibu Darmi membawa uang hasil panen yang tidak terlalu cukup banyak, namun bisa untuk membeli benih dan makan sehari-harinya. Darmi yang melihat ibunya membawa uang langsung menghampirinya. Akhirnya, Darmi terpaksa ikut ibunya ke pasar, tapi Darmi berbisik kepada ibunya. Bu, bedakku habis. Tolong belikan dong, Bu. Iya, besok ibu belikan. Tapi kamu harus ikut supaya ibu tidak salah beli. Darmi sebenarnya malu berjalan dengan ibunya yang berkulit gelap dan tidak terawat. Saat di perjalanan, Darmi dihampiri oleh temannya, dan temannya bertanya, Hai Darmi, kamu mau kemana? Aku mau ke pasar. Temannya Darmi yang melihat ibunya Darmi dengan bertanya-tanya. Dia siapa Darmi? Ibumu ya? Darmi yang mendengar pun tidak mau mengakui ibunya. Oh, dia pembantuku. Tentu saja dia bukan ibuku. Ih, amit-amit deh. Darmi yang tak ingin temannya tahu jika dia mempunyai ibu yang kotor, dan dia berkata, Ngomong-ngomong, siapa yang ada di belakangmu? Apa dia ibumu? Bukan, dia bukan ibuku. Dia pembantuku.
Betapa sedih ibunya Darmi mendengar anaknya berkata seperti itu. Mereka melanjutkan perjalanan dan bertemu lagi oleh temannya Darmi. Dan temannya Darmi pun berkata, Darmi, tumben kamu ke pasar. Siapa yang berjalan di belakangmu? Itu pembantuku. Ibunya yang mendengar jawaban anaknya, dia sudah tak tahan lagi. Makanya ibunya menangis dan sambil berdoa, Ya Tuhan, hamba sudah tidak kuat lagi dengan sikap anak hamba. Tolong mengutuknya supaya menjadi dia jera. Setelah ibu Darmi selesai berdoa, tiba-tiba Darmi pun menjerit. Ibu, tolong aku. Ada apa dengan kakiku? Kenapa tidak bisa digerakkan lagi? Sedikit demi sedikit kaki Darmi menjadi batu. Ibu Darmi menangis pilu dan ibu Darmi berkata, Maafkan aku, Nak. Ini semua karena perilakumu terhadap ibu. Ampun, Bu. Ampun. Darmi tidak akan mengulanginya lagi. Darmi tak bisa berhenti menangis dan meminta maaf. Namun semuanya terlambat. Darmi pun sudah menjadi batu.